Halo sahabat semua dan teman-teman sekalian dan Bapak Guru yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Dr. Diana Hulu, saya dari kelas 11 3. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang perlawanan VOC terhadap Nusantara. Yang saya ambil adalah perlawanan VOC terhadap Mataram. Pemerintah Sultan Agung di Kerajaan Mataram dianggap sebagai masa kejayaan dari Kerajaan Mataram. Sultan Agung memiliki cita-cita, diantaranya: 1. Mempersatukan seluruh tanah Jawa. Yang kedua, mengusir kekuasaan asing di bumi Nusantara. Datangnya VOC ke Pulau Jawa sangat mengancam keberadaan Mataram, apalagi tindakan-tindakan VOC yang memaksa kehendak untuk melakukan monopoli yang membuat kemarahan Sultan Agung semakin memuncak. Kebijakan monopoli perdagangan VOC sangat merasakan pribumi. Oleh karena itulah, Sultan Agung merencanakan penyerangan ke Batavia sebagai basis dari VOC. Ada beberapa alasan penyerangan Mataram ke Batavia, diantaranya: 1. Tindakan monopoli VOC. Yang kedua, VOC sering menghalangi kapal-kapal Mataram yang akan berdagang ke Makala. Yang ketiga, VOC menolak mengakui kedaulatan Kerajaan Mataram. Yang keempat, keberadaan VOC dianggap mengancam masa depan Pulau Jawa. Pada tahun 1628 telah disiapkan pasukan gempur Batavia. Gubernur yang menjabat di VOC pada saat itu adalah J.P. Quen, sedangkan pasukan Mataram dipimpin oleh Tumenggung Baureksa. Tepat pada tanggal 22 Agustus 1628, pasukan Mataram di bawah kepemimpinan Tumenggung Baureksa melakukan penyerangan ke Batavia. Pasukan Mataram berusaha membangun pos pertahanan, namun VOC menghalangi usaha tersebut sehingga terjadi pertempuran. Di tengah berkecamuknya perang Mataram dan VOC, datanglah bantuan untuk Mataram yang dibantu oleh Kiai Dipati Mandureraja dan Upasanta. Kedatangan pula pasukan dari Sunda yang dipimpin oleh Dipati Ukur. Pasukan Mataram berusaha mengepung VOC dari berbagai tempat. Namun kekuatan tentara VOC dengan senjata kemudian memaksa prajurit Mataram mundur. Tumenggung Baureksa gugur dan dalam pertempuran ini. Dengan demikian, serangan Sultan Agung pada tahun 1628 pun gagal. Kekalahan pada tahun 1628 tidak lantas memadamkan semangat dalam melawan VOC. Ia segera mempersiapkan serangan kedua, belajar dari kegagalan serangan pertama. Sultan Agung membuat siasat, yaitu membuat lumbung-lumbung beras yang difungsi sebagai persediaan makanan di daerah Tegal dan Cirebon. Pada tahun 1629, pasukan Mataram diberangkatkan untuk menyerang VOC di Batavia yang dipimpin oleh Tumenggung Singaranu, Kiai Dipati Jumina, dan Dipati Purbaya. Informasi mengenai persiapan penyerangan Mataram ternyata diketahui oleh VOC. Praktis, VOC mengirim kapal-kapal perang guna menghancurkan lumbung-lumbung beras yang dimiliki oleh Mataram. Di Tegal, VOC berhasil menghancurkan 200 kapal Mataram, 400 rumah penduduk, dan sebuah lumbung beras. Pasukan Mataram kemudian mundur dengan kekuatan yang ada. Pasukan Mataram berusaha mengepung Batavia. Pasukan Mataram mampu menghancurkan benteng Hollandia. Perlawanan Sultan Agung memang mengalami kegagalan. Namun semangat dan cita-cita untuk melawan dominasi asing di wilayah Nusantara menyulut semangat para pengikutnya. Sayangnya, semangat Sultan Agung dalam melawan VOC tidak diwarisi oleh raja-raja penggantinya. Setelah Sultan Agung yang meninggal pada tahun 1645, Mataram menjadi semakin lemah dan akhirnya mampu dikendalikan oleh VOC. Bahkan pengganti Sultan Agung, yaitu Amangkurat I, yang memerintah pada tahun 1646 sampai 1677, melakukan persahabatan dengan VOC. Sultan Amangkurat I bahkan menjadi raja yang reaksioner dengan sikap sewenang-wenang terhadap rakyat dan
kejam terhadap ulama. Perilaku ini kemudian menimbulkan perlawanan pada rakyat Mataram, salah satunya yaitu pada pemberontakan Trunajaya. Sekian dan terima kasih dari cerita saya tentang perlawanan VOC terhadap Mataram. Bila ada kekurangan pada cerita atau kesalahan yang tidak pas, mohon dimaafkan. Terima kasih.